kabar anak-anak hebat hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Wah, semangat sekali ya. Alhamdulillah, Ibu Guru sangat senang sekali bisa bertemu dengan anak-anak hebat ini. Nah, sebelum mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas shalihin. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Anak-anak yang solih dan solihah, hari ini kita akan belajar mata pelajaran akidah akhlak, materi adab, makan dan minum. Kompetensi dasarnya 3.10 menerapkan adab makan dan minum. 4.10 mempraktikkan adab makan dan minum. Setelah belajar ini, diharapkan anak-anak dapat menerapkan adab makan dan minum dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. Anak-anak yang solih dan solihah, coba lihat gambar ini. Setiap hari kalian pasti makan dan minum kan? Ayo, siapa di sini yang tidak makan dan tidak minum? Pasti semuanya makan dan minum. Anak-anak, apakah ada yang tahu adab itu artinya apa sih? Apa ayo? Kok nggak ada suaranya? Apa? Iya, benar sekali. Adab itu bisa diartikan sebagai tata krama. Jadi kalau adab makan dan minum artinya tata krama ketika makan dan minum. Anak-anak, coba lihat gambar ini. Di antara kedua gambar ini, mana sih orang yang menerapkan adab ketika makan dan minum? Benar sekali. Jadi, makan sambil duduk itu merupakan salah satu adab ketika makan dan minum yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Anak-anak yang soleh dan solehah, sebagai orang Islam, kita hendaknya menerapkan adab makan dan minum dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu termasuk akhlak terpuji yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Anak-anak, perlu kita ketahui bahwa makanan yang kita makan haruslah makanan yang halal. Halal itu apa sih? Halal itu makanan yang diperbolehkan dimakan oleh orang Islam. Kalau makanan yang haram, itu makanan yang tidak boleh dimakan oleh orang Islam. Karena apa? Ketika kita makan makanan yang haram, makanan yang tidak boleh dimakan, maka itu akan berdampak buruk pada kesehatan kita. Adab yang pertama ketika makan dan minum adalah mencuci tangan terlebih dahulu. Sebelumnya kita telah memegang kursi, menyentuh mainan, menyentuh meja, menyentuh benda apa saja yang tanpa kita sadari, banyak sekali kumannya di situ. Jadi dengan mencuci tangan dengan sabun, kita dapat terhindar dari kuman-kuman itu, termasuk virus corona. Yang kedua, seperti gambar yang kalian lihat tadi, duduk dengan baik. Jadi Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita bahwa ketika makan kita harus duduk dengan tenang, dengan baik. Yang ketiga, ketika makan kita boleh loh menggunakan sendok, asalkan apa? Benar, asalkan kita tidak boleh berisik. Kalau kita berisik pasti akan mengganggu orang lain yang ada di sekitar kita. Yang keempat, kita mengambil makanan yang lebih dekat dengan kita. Jangan di depan kita ada makanan, di sana ada makanan, kita mengambil dulu yang jauh. Jangan, kita harus menghargai makanan yang ada di depan kita dulu. Adab yang kelima yaitu mengambil makanan secukupnya. Meskipun kita lapar, kita suka makanan itu, kita tidak boleh terlalu banyak mengambil karena ditakutkan
kita terlalu kenyang dan kita mungkin bisa jadi menyisakan makanan itu tidak boleh. Kita harus makan secukupnya. Berhentilah makan sebelum kenyang. Kemudian setelah kita sudah mengambil makan, adab selanjutnya adalah berdoa. Tirukan sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Artinya, ya Allah, berkahilah kami dalam rezeki yang telah Engkau berikan dan jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Amin. Nah, setelah membaca doa sebelum makan, kita dapat mulai makan makanan yang ada di hadapan kita. Namun, yang perlu diperhatikan adalah makanlah menggunakan tangan kanan, karena hal tersebut dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya yang berbunyi Samillah wa kul biyaminik, yang artinya bacalah Bismillah dan makanlah menggunakan tangan kanan. Lalu makanlah dengan tenang agar tidak ada makanan yang tumpah di meja makan. Dan jangan berbicara ketika makan. Juga jangan sampai kita menyisakan makanan, karena menyisakan makanan adalah perbuatan yang buruk. Bahkan menyisakan makanan adalah perbuatan yang berdosa. Jadi mulai sekarang ambillah makanan secukupnya dan jangan menyisakan makanan ya. Setelah makan, kita membaca doa setelah makan. Bagaimana bunyi doa setelah makan? Seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Artinya, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kami makan dan memberi kami minum, juga menjadikan kami termasuk dari golongan orang-orang yang saleh. Setelah itu, jangan lupa mencuci tangan dan menyikat gigi kalian, agar tidak ada makanan yang tersisa di tangan maupun di sela-sela gigi kalian. Adapun hal-hal yang tidak boleh kita lakukan ketika makan dan minum adalah 1. Makan sambil berdiri, apalagi sambil berjalan. Tidak boleh ya, makan harus sambil duduk. Kemudian berebut makanan. Berebut makanan itu bukanlah akhlak yang baik. Itu tidak menerapkan adab yang baik ketika makan dan minum. Rasulullah tidak mengajarkan itu. Kemudian, hal-hal yang tidak boleh dilakukan ketika makan dan minum adalah mencela makanan, karena tersebut dapat menjadikan orang yang menyajikannya menjadi tersinggung dan sakit hati. Kita juga tidak boleh berbicara ketika makan, karena berbicara ketika sedang makan dapat membuat kita tersedak. Dan jangan makan sampai terlalu kenyang, karena jika terlalu kekenyangan akan menyebabkan kita menjadi malas beraktivitas. Juga jangan menyisakan makanan. Ayo, masih ingatkan kenapa kita tidak boleh menyisakan makanan? Karena menyisakan makanan itu perbuatan yang buruk dan berdosa. Nah, kita telah belajar tentang adab makan dan minum dan hal-hal yang tidak diperbolehkan ketika makan ataupun minum. Dengan kita menerapkan adab makan dan minum dalam kehidupan sehari-hari, maka akan banyak sekali manfaat yang akan kita dapat. Contohnya, kita akan terhindar dari berbagai macam penyakit. Kemudian kita juga akan disayang oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita melakukan akhlak yang terpuji. Untuk mengetahui pemahaman kalian terhadap materi adab makan dan minum, coba kerjakan soal di atas. Terima kasih, semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat. Amin. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.